Kira-kira tahu nggak pemilu itu kapan? Sekitar bulan April. April. Tetap ikuti saya di Krisis, Krebo, Kritis, dan Eksis. Akulah Satria Baja Hitam. Mbak Siska, oh namanya Mbak Siska. Mbak Siska dari Karanganyar ya. Mbak Ferry ini balik abang di WA. Sahabat, kali ini kita akan menanam bibit pohon pepaya. Di desa Surowedanan Boyolali ini memang terkenal dengan pohon pepayanya. New Year Party 2014 bersama S4, Rihanna Dancer, Michelle Conley, dan Jenita Janet. Selasa 31 Desember 2013 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Diamond Solo Convention Center. Dapatkan door prize dan game menarik. Informasi lebih lanjut hubungi 0271 715007. Mengatur lalu lintas seperti ini tidak mudah loh Plesir Mania. Salah atur bisa-bisa laju kendaraan malah tambah kacau. Salam Keroncong Jaya. New Year Party 2014 bersama S4, Rihanna Dancer, Michelle Conley, dan Jenita Janet. Selasa 31 Desember 2013 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Diamond Solo Convention Center. Dapatkan door prize dan game menarik. Informasi lebih lanjut hubungi 0271 715007. Malam hari ini kita bertemu di Jagongan Sargede. Sudah mendunia bahwa Kota Solo kemudian di Hari Difabel Internasional ini meluncurkan bis. Acara ini dipersembahkan oleh
Apa kabar Mitra TA TV? Jumpa lagi bersama saya Septando Isyaf dalam spesial talk show. Dan tentu saja di penghujung tahun 2013 menyambut 2014, tentu banyak hal-hal yang harus kita coba evaluasi bersama, termasuk bagaimana perjalanan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan tentu akan bermuara kepada tingkat kepuasan, bahkan hingga kesejahteraan kepada masyarakat sejauh mana potensi dan juga perannya sejauh ini. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita akan kupas bersama. Tentu ada 3 hal yang sangat menarik sekali akan kita bahas. Tentu saja bagaimana intinya adalah pelayanan tentu saja dari pemerintah Kota Surakarta, dalam hal ini melalui pengawasan DPRD-nya dan lembaga non pemerintah yang selalu mencoba untuk menuju ke arah good governance ini, selalu untuk ke arah masyarakat agar merasakan juga dampak yang positif tentu saja. Pada malam hari ini saya sudah bersama Direktur Eksekutif Patiro Pusat Telah dan Informasi Regional untuk Kota Surakarta, Pak Andwi Joko Mulyanto. Mas Joko, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Mbak ini kayaknya tadi juga bergelut dengan macet juga, sudah sampai sini juga. Alhamdulillah ya. Dari Surabaya tadi, Mas. Dari Surabaya langsung ke sini. Dan saya juga bersama Koordinator PNPM Perkotaan Surakarta untuk kali ini, Pak Agus Ardian. Pak Bagus, kabar baik? Baik. Dan tentu saja untuk membahas bagaimana penanggulangan kemiskinan juga di sini saya bersama Koordinator Program Sapa untuk Kota Surakarta, Pak Zakaria. Ya. Apa kabar Pak Zakaria? Baik, alhamdulillah. Baik, Sehat, dan tentu saja Mitra TA TV yang ada di rumah, kita akan mengajak Anda juga untuk bergabung bersama kami di 857555, tentu untuk kita mengkaji lebih dalam bagaimana peran dari pemerintah sejauh ini, karena kita melihat ada PNPM, ada Sapa juga, dan secara umum Patiro akan melihat peran dari pemerintah sejauh ini untuk memberikan sebuah pelayanan kepada masyarakat. Mas Joko, kalau sebetulnya kita melihat di sepanjang 2013 secara umum dulu, ketika terjadi sebuah transisi kepemimpinan yang ada di Kota Surakarta sendiri, ada sebuah poin-poin apa yang sebetulnya terjadi di Kota Surakarta ini sebelum kita mungkin mengerucut dari hal-hal tersebut? Ada pelayanannya mungkin atau hal-hal apa yang secara umum terjadi di sini, Mas? Kalau secara umum memang kemudian ini, Mas. Jadi sebenarnya adalah masa transisi ya ketika kemudian Pak Jokowi ke Jakarta. Betul. Saya pikir beberapa hal yang kemudian sudah baik di Kota Surakarta tinggal melanjutkan saja. Soal kemudian implementasinya kan butuh proses yang kemudian di tahun 2013, tahun 2014 ada perubahan-perubahan sedikit di bidang pendidikan sama kesehatan. Itu yang kemudian cukup baik saya kira. Kemudian melihat sebenarnya soal misalkan PKMS yang kemudian tahun depan dulunya itu masyarakat di cover itu 2 juta, sekarang kemudian jadi 5 juta per individu. Itu kan kemudian salah satu bentuk peningkatan ya. Untuk meskipun kemudian sebenarnya juga tidak baik kalau kemudian dilakukan terus-menerus, karena bentuknya sebenarnya itu kan kemudian kuratif ya dalam rangka kemudian penyembuhannya. Kita lebih banyak kemudian program-program kalau kesehatan yang didorong lebih banyak di upaya preventifnya. Jadi program pencegahan-pencegahan daripada kemudian mengobati ya. Artinya pencegahan yang harusnya bisa dioptimalkan. Bisa dikatakan melanjutkan tren positif yang sudah dibangun dengan Pak Jokowi, dengan didampingi Pak Rudi ketika itu, namanya tidak ada suatu hal yang cukup negatif juga ketika sekarang dilanjutkan. Potret dari masyarakat khususnya kesejahteraan ini, mungkin saya ke Pak Zakaria. Sebetulnya dari kondisi di Kota Surakarta sendiri tentang kesejahteraan yang mungkin secara permasalahan adalah kemiskinan itu sendiri, Pak Zakaria. Apa yang menjadi catatan khusus sampai detik ini, katakanlah demikian Pak Zakaria? Ya. Dari melihat progres report di Kota Surakarta, sebenarnya cukup menarik. Tren penurunan kemiskinan kita masih sesuai track target yang sudah direncanakan oleh pemerintah Kota Surakarta. Jadi kalau kita melihat tahun 2008, Kota Surakarta masih menembus angka 16%. Tahun PPLS 2011, sekarang kita sudah menyentuh di angka 12,96. Artinya ada tren penurunan sekitar di tahun 2008 2%, di tahun berikutnya sampai 2011 penurunan 1%. Ini yang menurut saya cukup menggembirakan, artinya bahwa komitmen pemerintah kota cukup jelas untuk melihat tren ini supaya tetap berjalan sesuai dengan target. Yang kedua memang optimalisasi atas peran TKPKD, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah, ini yang sudah mulai kelihatan pola bentuk kerja dan mekanisme koordinasi dan sinergitas ini yang membuat spirit yang luar biasa untuk target kesejahteraan masyarakat. Ini yang kami lihat di proses akhir pleno TKPKD akhir tahun kemarin. Ini menjadi catatan penting bahwa ruang-ruang koordinasi dan ruang sinergitas ini menjadi
sebuah kekuatan yang luar biasa di Kota Solo. Baik, berbicara tentang salah satu peran juga, kita tidak menutup mata peran dari PNPM sendiri pun juga mampu untuk membangkitkan bagaimana mengurangi angka kemiskinan juga. Pak Bagus, dari sama juga mungkin kita lihat secara general dulu, apa yang akhirnya menjadi target dari PNPM sendiri yang nampaknya mampu merubah sebuah, minimal ada spirit perubahan dari para masyarakat perkotaan, khususnya di sini PNPM perkotaan di Kota Solo. Ya. Memang PNPM bagian kecil ya dari penanggulangan kemiskinan yang ada di Kota Surakarta. Bayangkan kalau dari 2008 sampai sekarang itu 29 miliar yang digelontorkan oleh pemerintah pusat, kemudian dari APBD-nya 11 miliar. Itu pun mungkin memang perlu kajian lebih dalam. Nah, semangat dari PNPM memang turut serta dengan programnya TKPKD sebagai tim koordinasi penanganan kemiskinan, di mana kita memang mendorong adanya perubahan sikap dan perilaku tentunya yang kita tekankan di dalam program PNPM. Karena dengan adanya tumbuh sikap perilaku yang baik, nah itu menumbuhkan sikap-sikap yang good governance. Kemudian karena kemiskinan ini multidimensi, tidak bisa diselesaikan dengan kucuran berapapun biayanya, tetapi kita harus menumbuhkan sikap dan perilaku dulu. Ini yang paling utama di program kita, sehingga masyarakat tumbuh kerelawannya, kejujurannya untuk turut serta dalam menangani kemiskinan. Artinya pola dari itulah yang dibentuk untuk memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri, bagaimana pola-pola hidup itu sendiri. Bagus, kira-kira demikian. Mungkin tidak ada masalah ketika Pak Jokowi meninggalkan Solo karena memang dilanjutkan dengan Pak Rudi sekarang. Mungkin kalau yang meninggalkan adalah Mas Joko Mul ini yang akan jadi bahaya, nanti Pak Tiro yang akan mendampingi pendampingan untuk mengawasi juga akan repot juga. Peran Pak Tiro sejauh ini, Mas Joko, kalau kita melihat sebetulnya terkadang masyarakat pun perlu juga, artinya peran dari lembaga-lembaga pemerintah yang di sini adalah salah satunya adalah Pak Tiro. Sejauh ini melihat dari masyarakat sendiri yang dalam hal ini yang sebetulnya cukup jengah dengan permasalahan pemerintahan, saya nggak mau tahu, yang penting pelayanan lancar lah, semuanya bisa dirasakan imbasnya ke saya sebagai masyarakat. Lalu apakah masyarakat juga sebetulnya sudah ada timbal balik juga untuk ikut minimal mengawasi lah dalam ikut? Itu yang kemudian kita lakukan, Mas, untuk kemudian satu melakukan pemberdayaan di masyarakat bahwa terkait dengan program-program pemerintah diharapkan kemudian adanya partisipasi masyarakat. Nah, partisipasinya itu dalam rangka kemudian memberikan kritik, masukan yang kemudian membangun. Tanpa adanya kemudian masukan, pemerintah kemudian juga tidak tahu persoalan apa yang kemudian terjadi di lapangan. Yang kemudian tahun 2013 kemarin kemudian Pak Tiro bersama kemudian masyarakat juga menghimpun kemudian mobil komplain atau pengaduan keliling di beberapa titik, misalkan di Car Free Day, di kemudian alun-alun Kidul, di mana itu yang kemudian salah satu kemudian untuk membuka ruang pengaduan yang nantinya juga disampaikan kepada pemerintah. Karena kemudian selama ini meskipun kemudian sudah ada kotak saran, itu yang kemudian jarang masyarakat yang kemudian mengisi memanfaatkannya. Nah, ketika dengan adanya Pak Tiro itu yang kemudian kita sudah mencapai 1.300, Mas, dari berbagai macam jenis. Jemput bola tadi dengan program setiap. Nah, itu kemudian sebenarnya juga bisa dilakukan oleh kemudian pemerintah. Hal yang baik sudah dilakukan oleh teman-teman masyarakat sipil, bisa dikembangkan oleh pemerintah, misalkan kemudian buka saja bulan pengaduan misalkan di beberapa titik Car Free Day itu sekali-kali gitu ya, di semua SKPD misalnya. Itu juga bagus juga, artinya kemudian respon, karena ketika kemudian masyarakat mengadu langsung itu kadang juga ada rasa takut, Mas, rasa takut, kewong gitu, jangan-jangan saya diintimidasi kayak gitu loh, Mas. Tapi kalau ke Pak Tiro enggak, Mas, gitu. Artinya sebagai wadah juga menyampaikan keluhan masyarakat. Dan komitmennya bagus pemerintah Kota Surakarta. Terakhir hari Rabu kemarin launching kemudian unit layanan pengaduan. Unit layanan pengaduan itu. Iya, itu cukup bagus. Nah, tinggal kemudian bagaimana pengelolaannya agar kemudian sejauh ini bagaimana penyelesaian atas pengaduan itu yang kemudian juga harus disampaikan. Nah, itu dia, artinya pengaduan semua diterima, tapi ketika hasilnya juga tidak kembali ke masyarakat akan percuma. Iya, artinya yang itu kemudian harus disampaikan. Itu baru launching, Mas, artinya sebelumnya belum ada. Sebelumnya ada di beberapa titik itu tersendiri-sendiri. Masih belum. Tapi dari peran sebelumnya dari pos-pos pengaduan katakanlah yang ada, apakah akan mampu memberikan respon positif juga kepada para pengadu itu sendiri, Mas? Iya, itu yang kemudian jadi timbal balik. Kan kemudian ketika pemerintah tahu ya apa yang kemudian jadi persoalan di masyarakat juga kemudian menyampaikan kemudian juga kritik tapi yang membangun ya. Kemudian bisa lebih cepat kemudian program-program itu ada partisipasi yang kemudian cepat untuk kemudian diselesaikan persoalannya gitu kan. Ketika dalam kasus, saya pikir kalau kasuistik bisa lebih cepat. Harus kemudian bagaimana
orang sakit tidak bisa ditangani ke rumah sakit, ditolak. Nah ini ada unit reaksi cepat misalkan itu direspon, sehingga bisa terjun langsung membantu kayak gitu. Dulu juga pernah Mas beberapa kali misalkan ada beberapa orang yang kemudian minta rujukan sulit. Nah, teleponnya ke Pak Tiro. Pak Tiro tapi kemudian komunikasi dengan pihak DKK untuk kemudian membantu gitu. Tanpa ada Pak Tiro sebenarnya harusnya jalan gitu. Gitu. Saya tidak bisa membayangkan nih Mas dengan rekan-rekan juga Mas Joko, dan kita akan lanjutkan perbincangan kita tentu saja setelah yang satu ini. Trata TV dan juga khususnya masyarakat Surakarta, Anda bisa bergabung bersama kami di 8575555 untuk ikut bagaimana menyampaikan barangkali ada keluhan juga atau pengaduan, bisa kita terima langsung malam hari ini. Tetap bersama kami. Acara ini dipersembahkan oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional atau Patiro Surakarta sebagai sebuah lembaga non-pemerintah yang mulai belajar, berkarya bersama masyarakat sejak tahun 2000 yang berkonsentrasi pada upaya mewujudkan good governance, merupakan salah satu dari jaringan Patiro Raya di 15 kota atau kabupaten se-Indonesia. Visi Patiro Surakarta. Pusat Telaah dan Informasi Regional atau Patiro Surakarta sebagai sebuah lembaga non-pemerintah yang mulai belajar, berkarya bersama masyarakat sejak tahun 2000 yang berkonsentrasi pada upaya mewujudkan good governance, merupakan salah satu dari jaringan Patiro Raya di 15 kota atau kabupaten se-Indonesia. Visi Patiro Surakarta. New Year Party 2014 bersama S4, Rihanna Dancer, Michelle Conley, dan Jenita Janet. Selasa 31 Desember 2013 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Diamond Solo Convention Center. Dapatkan door prize dan game menarik. Informasi lebih lanjut hubungi 0271 715007. Pusat Telaah dan Informasi Regional atau Patiro Surakarta sebagai sebuah lembaga non-pemerintah yang mulai belajar, berkarya bersama masyarakat sejak tahun 2000 yang berkonsentrasi pada upaya mewujudkan good governance, merupakan salah satu dari jaringan Patiro Raya di 15 kota atau kabupaten se-Indonesia. Visi Patiro Surakarta. Pusat Telaah dan Informasi Regional atau Patiro Surakarta sebagai sebuah lembaga non-pemerintah yang mulai belajar, berkarya bersama masyarakat sejak tahun 2000 yang berkonsentrasi pada upaya mewujudkan good governance, merupakan salah satu dari jaringan Patiro Raya di 15 kota atau kabupaten se-Indonesia. Visi Patiro Surakarta. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan malam hari ini dalam special talk show 857555. Kita berikan kesempatan bagi Anda mitra TV. Sebetulnya kalau kita mereview ulang di keberadaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang didukung dengan Perda Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012, sebetulnya sudah betul-betul memberikan regulasi kepada masyarakat, tentu dalam hal ini dapat mengawasi dan mengawal juga setiap program-program yang ada di pemerintah. Namun saya tidak tahu persis apakah program dari pemerintah pusat maupun dari Perda sendiri sudah dapat mampu membangkitkan atau spirit dari masyarakat juga ingin terlibat juga dalam pembangunan hal ini. Sebelum saya ke Mas Bagus maupun Mas Zakaria lagi,
Mas Joko, kalau kita lihat dari undang-undang tersebut dengan implementasinya kepada masyarakat, bagaimana sih kira-kira respon dari masyarakat atau sudah merasa memiliki untuk ikut membangun juga dalam hal program-program yang ada? Iya, saya pikir juga setiap proses kebijakan intinya kemudian masyarakat harus terlibat, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun sampai kemudian di pertanggungjawabannya, yang itu kemudian akan kemudian kelihatan dampak dari program tersebut. Yang selama ini kalau kaitannya dengan undang-undang sebenarnya lebih banyak kemudian mendorong di sisi internal birokrasinya, karena kemudian ada mandat yang kemudian sampai sekarang memang belum terlaksana ya, dalam rangka kemudian penyusunan standar pelayanan publik di berbagai macam unit layanan yang ada di beberapa SKPD. Harus kemudian menyusun standar pelayanan yang partisipatif, artinya kemudian ketika menyusun ya harus kemudian melibatkan masyarakat. Yang kedua kemudian soal maklumat pelayanan janji SKPD terhadap kemudian layanan tersebut, apabila kemudian melanggar aturan tersebut itu akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Di satu sisi kemudian tadi ruang pengaduan itu juga sudah dibuka, masyarakat berhak dan kemudian dijamin untuk kemudian ikut terlibat dalam proses pengawasan, karena dalam pengawasan kan ada dua, dari sisi internal maupun eksternal ya. Eksternal kemudian juga pernah kan kemudian di pertengahan tahun kemarin di Kota Surakarta terkait dengan soal PPDB online, itu yang kemudian sampai Ombudsman juga turun ke Kota Surakarta, sampai harus turun tangan di sini. Ya. Apa yang terjadi juga di PNPM sendiri? Apakah memang sejauh ini dari peran masyarakat, tentu dalam program PNPM sendiri juga sudah melibatkan masyarakat, tapi dalam hal untuk sekali lagi untuk ikut mengawasi dan mengawal program itu, masihkah juga ada posko pengaduan juga, dan seperti apa kondisinya, Mas Bagus? Yang dibangun PNPM memang selama ini sudah dikelola yang unit pengelolaan pengaduan masyarakat atau PPM yang di Kota Surakarta. Memang capaian kalau untuk yang di 2013 ini sekitar 300 yang masuk pengaduan, tetapi itu juga tidak bisa kita lihat general seluruh kota, karena ada yang sifatnya langsung diselesaikan pada saat itu juga, misalnya informasi kapan BLM turun, nah itu kan tidak langsung serta-merta ke kita, karena yang masuk ke kita biasanya derajatnya lebih tinggi, terus kemudian masuk ke tingkat pusat. Nah, memang ini yang jadi problem kita ya, peran serta masyarakat terkait dengan mengelola pengaduan, dan paradigma terkait dengan pengaduan sendiri masih banyak orang yang masih bias. Kadangkala dalam mengelola program, ketika orang melihat wah banyak pengaduan pasti programnya bermasalah. Padahal nggak gitu, ya belum tentu, karena pengaduan itu sifatnya adalah membangun, karena tanpa ada pengaduan pasti ada masalah sebetulnya di program itu, sehingga kita memberikan ruang untuk mengadu. Misalnya tiap kali kegiatan kita ada papan proyeknya, Mas. Jadi di situ ditulis pengaduannya ketika kegiatan ini tidak sesuai dengan spek, ya tidak sesuai dengan waktu, standar waktu yang sudah distandarkan oleh PU, ya pasti akan mengadu masyarakat. Lah inilah kita harus mendorong, memang pertama harus dipaksakan, karena tanpa dipaksakan ya tidak berbudaya, itu yang paling utama, Mas, dalam mengelola. Memang awalnya sebuah pengaduan karena sesuatu rasa yang ketidakpuasan itu barangkali demikian, akhirnya baik dari waktu dan sebagainya. Dan ini sangat rentan sekali, terlebih dalam hal-hal yang kepenanggulangan kemiskinan, Mas Zakaria. Karena memang ya sekali lagi mungkin bisa dikatakan sebagai manusia kadang beda-beda tingkat kepuasannya, menganggapnya saya sudah cukup dengan ini, tapi saya iri dengan apa yang didapat dia misalkan. Nah, termasuk apa yang dilakukan di TKPK dia pun juga, apakah hal-hal yang lebih karena subjektivitas juga pengaduan yang muncul, atau seperti apa sebetulnya? Jadi gini, di TKPKD khususnya di kelompok kerja pengaduan masyarakat, jadi di TKPKD ada salah satu struktur yang namanya Pokja Pengaduan Masyarakat. Ini kita mencoba membangun pusat-pusat pengaduan itu dengan banyak pintu. Jadi ada mulai dari level kelurahan yang kita sebut dengan Posdumas, level kecamatan ada FPPM, dan level SKPD, masing-masing SKPD kita minta untuk melakukan posko pengaduan. Terus di tingkat LSM juga akan ada, termasuk masyarakat bisa langsung ke unit pengaduan masyarakat di Bapermas, sekretariatannya di Bapermas Komplek Balai Kota Solo. Nah, kenapa ini yang kita rancang seperti ini? Kita berharap bahwa
semangat masyarakat untuk melakukan proses perbaikan atas program-program penanggulangan kemiskinan itu akan terbuka ruangnya di mana saja. Misalnya sederhana, masyarakat akan mengadukan lurah, dia tidak akan mungkin mengadu di pos dungas di tingkat kelurahan. Dia bisa pakai ruang yang lain, misalnya dengan FPPM. Kalau FPPM juga masih kemungkinan dia agak ragu dengan itu, bisa langsung ke unit pengaduan masyarakat atau di ini. Nah, ini yang akan menjadi catatan penting bahwa setiap pengaduan akan ditindaklanjuti berdasarkan levelingnya, seperti itu. Yang kedua adalah, yang paling terpenting adalah masing-masing pos ini membuat kewajiban melakukan rekapitulasi pelaporan setiap bulannya kepada unit pengaduan masyarakat di tingkat kota. Ini yang akan kita mencoba menilai apakah asumsi yang kami bangun adalah setiap aduan yang semakin banyak aduan, artinya pasti ada masalah program ini. Ini yang akan kami akan godok. Ada sesuatu di balik itu kira-kira. Ya, betul. Ini yang kemungkinan ke depan akan kita godok di unit pengaduan masyarakat agar ada perbaikan atas pelayanan program ini. Ini yang akan kita dorong terus-menerus. Salah satu komitmennya adalah sejak dari perencanaan sampai ke pengawasan, ini kita dorong di TKPKD. Jadi misalnya saat sekarang TKPKD baru mendorong bagaimana melakukan diagnosa kemiskinan di tingkat level kelurahan. Ini kita akan dorong sampai ke 51 kelurahan yang nanti akan lahirnya dokumen rencana strategis masyarakat atas penanggulangan kemiskinan. Ini penting menurut saya untuk bagaimana mereka mau terlibat dalam proses pengawasan pembangunan. Yang kedua adalah kita juga mendorong masyarakat untuk membangun akurasi data. Nah, karena data ini yang penting nih Pak, karena memang yang merasa mampu, betul. dia malah sebetulnya tidak mampu, kira-kira seperti itu, ataupun sebaliknya hal-hal yang itu sering terjadi. Ini sudah ada penelpon yang bergabung, kita akan terima terlebih dahulu. Pak Tony di Beteng, selamat malam. Pak Tony silahkan. Selamat malam, Pak Narasumber. Ya. Terutama dari Patilo, salam perjuangan Mas Abi. Ya, Pak Tony. Ya, siap. Ini Mas, saya mau mengkritisi masalah apa itu kemiskinan. Nah, ini saya minta itu data itu yang dari BPS itu data yang valid Mas, data yang saat ini. Jadi kita tahun 2014, kita pakai data yang tahun 2014, bukan pakai data yang 2012 sudah ada. Itu Mas, itu sudah saya komplain ke Dewan, Komisi 4 waktu itu, saya minta yang data yang valid. Dan yang data tahun lama-lama itu, mohon itu sebagai acuan aja, perbandingan persentase. Nah, dan untuk hak-hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat itu adalah hak kita itu adalah untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kelangsungan dari tahap awal sampai akhir, mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Nah, dan untuk masalah ini mohon kita juga sebagai LSM-LSM juga ikut memonitoring Mas. Masalah apa itu untuk apa dana-dana itu Mas, nanti akan adanya korupsi-korupsi seperti itu. Nah, itu mohon kita mengajukan suatu konsep ke Dewan atau ke wali kota untuk ikut mengamankan uang rakyat itu tadi, APBD maksud saya seperti itu. Nah, terima kasih Mas Abi, salam perjuangan. Salam perjuangan. Terima kasih Pak Tony di Beteng. Mungkin langsung ditanggapi saja, Mas Joko, silahkan. Iya, ini salah satu Pak Tony itu salah satu bagian dari masyarakat yang juga peduli terhadap proses pembangunan di Kota Surakarta dari berbagai macam. Tapi dia konsennya lebih pada pedagang kaki lima ya, yang selama ini juga itu yang kemudian diharapkan ya, banyaknya muncul kemudian tokoh-tokoh yang di masyarakat mulai kritis terhadap peduli terhadap lingkungannya, komunitasnya, agar kemudian proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ini juga berjalan dalam tanda kutip on the track, on the track itu. Kemudian kalau melihat tadi sebetulnya dari peran masyarakat sendiri sejauh ini Pak Tiro dalam hal pendampingan dari pengambilan kebijakan, keputusan sampai akhirnya proses dari kebijakan itu sendiri, apakah artinya sudah cukup memerankan porsinya dengan baik atau sebetulnya masih kurang, artinya peran dari masyarakat sendiri sejauh ini Mas? Ya, kalau perannya secara undang-undang sebenarnya sudah dijamin semuanya ya. Yang kemudian di Patiro hanya kemudian mendorong juga, mendorong kemudian masyarakat juga aktif, kemudian dalam terlibat proses-proses perencanaan dan sampai kemudian pelaksanaan di pembangunan wilayahnya.
Kemudian dalam proses pengambilan kebijakan kaitannya dengan Perda, saya pikir juga ruang-ruang yang di DPRD saat ini, misalkan pemerintah Kota Surakarta sebenarnya sudah cukup terbuka ya, terbuka untuk kemudian diajak dialog kapanpun itu juga mau, baik Pak Wali Kota maupun Pak Ketua DPRD. Saya pikir juga kita cukup apresiasi, berbeda kemudian dengan beberapa daerah yang lainnya. Kemudian soal dokumen APBD saja, kemudian masih ada beberapa daerah di luar Kota Surakarta yang kemudian sulit diakses. Kalau di Kota Surakarta ini sebenarnya tingkat keberhasilannya juga salah satunya juga partisipasi masyarakat. Ketika kemudian partisipasi masyarakat meningkat, saya pikir proses pembangunan dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakat juga akan lebih cepat itu. Itu dia, artinya juga ikut berperan dalam hal ini pun mampu mengawal itu. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Tentu saja kita akan masih mengundang Anda di 857555 dan tetap bersama kami. Acara ini dipersembahkan oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional atau Patiro Surakarta sebagai sebuah lembaga non-pemerintah yang mulai belajar, berkarya bersama masyarakat sejak tahun 2000 yang berkonsentrasi pada upaya mewujudkan good governance, merupakan salah satu dari jaringan Patiro Raya di 15 kota atau kabupaten se-Indonesia. Visi Patiro Surakarta. Salam Keroncong Jaya. Sungguh indah dan menarik. Pusat Telaah dan Informasi Regional atau Patiro Surakarta sebagai sebuah lembaga non-pemerintah yang mulai belajar, berkarya bersama masyarakat sejak tahun 2000 yang berkonsentrasi pada upaya mewujudkan good governance, merupakan salah satu dari jaringan Patiro Raya di 15 kota atau kabupaten se-Indonesia. Visi Patiro Surakarta. Akulah Satria Baja Hitam. Mbak Siska, oh namanya Mbak Siska. Mbak Siska dari Karanganyar ya? Mbak Ferry ini balik abang GWA. Pusat Telaah dan Informasi Regional atau Patiro Surakarta sebagai sebuah lembaga non-pemerintah yang mulai belajar, berkarya bersama masyarakat sejak tahun 2000 yang berkonsentrasi pada upaya mewujudkan good governance, merupakan salah satu dari jaringan Patiro Raya di 15 kota atau kabupaten se-Indonesia. Visi Patiro Surakarta. Mbak Siska, oh namanya Mbak Siska. Mbak Siska dari Karanganyar ya? Mbak Ferry ini balik abang GWA. Mitra TRTV sinaosa pemilihan legislatif Pileg kalih ewu kawan welas nembetipun gelar ing wulan April ngajeng ananging samangke Komisi Pemilihan Umum Temanggung wiwit
Pusat Telaah dan Informasi Regional atau Patiro Surakarta sebagai sebuah lembaga non-pemerintah yang mulai belajar, berkarya bersama masyarakat sejak tahun 2000 yang berkonsentrasi pada upaya mewujudkan good governance merupakan salah satu dari jaringan Patiro Raya di 15 kota atau kabupaten se-Indonesia. Visi Patiro Surakarta. Acara ini dipersembahkan oleh Ya, kita kembali lagi dalam spesial talk show dan saja melanjutkan perbincangan malam hari ini. Pak Tony dari Beteng tadi menanyakan bagaimana mungkin data-data yang kurang valid ini bisa saya katakan ada kecelakaan barangkali dalam penghitungan data tersebut dari BPS sendiri yang harapannya data itu akan selalu ada perubahan khususnya dari tahun ke tahun 2014 juga 2014 Pak Tony menyampaikan demikian. Mas Zulkarnain, kalau tadi Mas Arkarya kalau misalkan melihat dari data yang nantinya akan kita update, Mas Arkarya sendiri melihat ada pola seperti apa yang harus dilakukan sekali lagi biar tidak terjadi kekeliruan khususnya bagi para masyarakat atau warga miskin sendiri. Ya, baik. Jadi selama ini memang perdebatan sampai di tingkat nasional urusan data dari BPS yang sebenarnya untuk tahun-tahun yang 2011 sejak 2011 itu data BPS itu hanya mencacah saja jumlah orang miskin dan kemudian data itu diolah lagi oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TNP2K di nasional. Nah, ini memang terjadi perbedaan sistem penghitungan yang dilakukan oleh BPS dan TNP2K karena satu menggunakan cacah jiwa, yang kedua adalah menggunakan desil. Jadi ada 4 desil yang dikembangkan oleh TNP2K. Yang pertama adalah sangat miskin, miskin, hampir miskin, dan rentan miskin. Ini yang pola ini sebenarnya cukup bagus, tetapi memang problem utamanya adalah kesahihan atas data itu ini. Nah, ini yang mendorong salah satu evaluasi di TKPK di Kota Surakarta. Kita akan coba kembangkan 2 sistem data yang di PPLS itu kita sebut data legal. Ini data ini tidak bisa diotak-atik lagi karena ini data nasional dan semua harus berpedoman atas data itu. Nah, yang kedua adalah data valid. Data valid ini sebenarnya adalah data yang diupayakan oleh pemerintah daerah sendiri dengan melakukan penyisiran ulang atas keluarga-keluarga miskin yang kemungkinan belum terdata di dalam PPLS. Ini yang kemudian diwadahi dari dalam SK Wali Kota. Dari jumlah data akan sangat kelihatan sekali. Di misalnya PPLS 2011 itu ada sekitar 36.000 rumah tangga sasaran. SK Wali Kota 2012 mencapai 46.000 rumah tangga sasaran. Artinya ada sekitar 10.000 yang sudah dilakukan penyisiran untuk mereka mendapatkan haknya atas jaminan-jaminan sosial yang berkaitan dengan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. Ini yang 2 data ini yang sekarang coba dikembangkan di pemerintah Kota Surakarta. Karena secara prinsip sebenarnya program nasional dengan program daerah itu sama gitu loh. Artinya misalnya jaminan kesehatan, Jamkesmas di Solo juga ada gitu, BPMKS, PKMS gitu, di pendidikan juga sama. Bahkan sekarang muncul baru Raskinda seperti itu. Artinya sebenarnya secara prinsip sama gitu loh. Sehingga selisihnya ini yang akan dibiayai oleh APBD. Lalu kemudian dari sebetulnya kalau kita kembali ke pengaduan masyarakat, apakah juga banyak pengaduan masyarakat yang tahu tetangganya tidak tepat sasaran dalam artian sebetulnya dia mampu tapi mendapatkan jaminan-jaminan sosial yang diberikan? Apakah itu juga termasuk dari salah satu banyak pengaduan yang masuk juga? Salah satunya apakah itu, Pak? Iya. Jadi ke depan harapan kita unit pengaduan masyarakat yang kita bangun ini itu salah satu yang harus menjadi peran mereka. Satu adalah ketepatan sasaran. Mereka yang bisa melihat sendiri ini yang harus didorong peran masyarakat, karena siapa yang tahu si miskin ya masyarakat itu sendiri, tetangganya misalnya seperti itu. Bahkan ke depan kita ada sedikit mungkin akan kita dorong untuk menghidupkan kembali desa wisma sehingga kita perkecil untuk pengawasan tetangganya supaya tidak tercacar kelompok-kelompok miskin yang ini.
Yang kedua adalah sebenarnya input atas pelaksanaan perbaikan atas pelaksanaan program sendiri itu. Peran pusat-pusat pengaduan masyarakat ini ke depan bukan hanya sekedar mencatat aduan gitu loh, tetapi mereka juga memberikan input atas pelaksanaan program itu sendiri. Ini tidak berhenti saat diadukan saja dan tidak ada tindak lanjut seperti apa. Artinya harus ada tindak lanjutnya. Saya ke PNPM sekarang, Mas Bagus. Kalau misalkan dari PNPM sendiri kurang lebih ada 300 aduan yang masuk. Kalau boleh tahu 300 itu berkisarnya lebih ke apa sih, Mas? Ya, ada mengenai permasalahan penggelapan, terus kemudian ada terkait dengan mekanisme yang tidak jelas, kemudian aduan-aduan yang lain yang bersifat menanyakan apa manfaat dari program dan lain-lain sampai dengan itu. Memang yang paling berat itu ada beberapa penggelapan yang memang harus kita lakukan pendekatan yang intensif, karena kalau dibiarkan pasti akan menjadi permasalahan yang sangat besar di kemudian hari. Ini yang harus kita segera tindak lanjuti. Kemudian Mas Bagus, kalau sebetulnya tujuan dari PNPM adalah tujuan utamanya bukan sekedar bagaimana untuk memberikan umpan, tapi sebenarnya memberikan kail kepada masyarakat ini untuk mereka kemudian kembangkan sendiri, kira-kira demikian. Nah, sejauh ini sudah ada barometernya atau ukurannya bahwa PNPM cukup berhasil dalam membentuk pola, khususnya masyarakat perkotaan di Kota Solo ini sendiri. Seperti apa, Mas Bagus? Jadi memang kalau dikatakan berhasil ya memang kita harus bertahap ya. Kita baru berjalan 5 tahun. Tingkat keberhasilan memang belum bisa kita raih sepenuhnya. Tetapi ada usaha-usaha yang kita lakukan dalam menyongsong agar kegiatan di PNPM ini berjalan dengan maksimal. Nah, tentunya memang usaha sangat keras sekali, sehingga kita juga mendorong kerjasama dengan TKPKD, dengan Patiro untuk mengembangkan ini. Dan ada beberapa contoh yang baik dalam mengusahakan kegiatan PNPM. Jadi pada prinsipnya kita ada 3 kegiatan yang namanya tridaya ini ya, ada sosial, ekonomi, dan infrastrukturnya. Nah, ini yang harus menjadi bagian dari pengelolaan kita. Nah, untuk yang kegiatan sosial dan ekonomi ini ada beberapa hal yang menarik di Kota Surakarta. Jadi kita sudah bermitra dengan beberapa bank teknis. Nah, itu yang juga cukup membantu dalam menambah, karena stimulan itu kan pasti akan nggak bisa luar biasa diberikan kepada masyarakat, sehingga kita harus memperoleh kemitraan-kemitraan baik dari pihak perbankan, terus kemudian CSR, kemudian dari pengusaha-pengusaha dan lain-lain. Kita contohnya di Semanggi itu yang kita bangun selama 3 tahun. Kemarin kita sudah mengembangkan industri kaitannya dengan tenun lidi. Nah, itu cukup menarik itu, Pak. Jadi kerjasama, terus kemudian dengan pihak perbankan itu dibiayai juga, terus kemudian dari investor dari pemerintah juga ikut membantu. Sinergi dari berbagai lini pun dicoba dibangun di sini. Tidak hanya dari pemerintah saja, termasuk dari swasta, pengembang, pengusaha dan sebagainya pun dilibatkan, kira-kira Mas Bagus ya. Kalau di Kota Surakarta itu strategi keroyokan, kalau Mas Jagaria menyebutnya manajemen keroyokan Mas Jagaria ya. Nah, Mas Joko, kalau kita kembali sebetulnya bukan berarti tidak ada catatan, artinya demikian. Mesti ada catatan yang memang harus diperbaiki untuk memasuki 2014. Kira-kira apa, kita akan lebih konstruktif lagi lah. Mungkin kita akan bahas setelah jeda, kira-kira demikian. Kita akan masih menyimpan lagi apa yang menjadi catatan penting khususnya untuk menyambut 2014. Tentu orang mengatakan 2014 sebagai tahun politik. Nah, ini kira-kira apa yang harus diambil peran, sikap baik dari masyarakat maupun pemerintah kota. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Acara ini dipersembahkan oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional atau Patiro Surakarta. Sebagai sebuah lembaga non-pemerintah yang mulai belajar, berkarya bersama masyarakat sejak tahun 2000 yang berkonsentrasi pada upaya mewujudkan good governance, merupakan salah satu dari jaringan Patiro Raya di 15 kota atau kabupaten se-Indonesia. Visi Patiro Surakarta. Akulah Satya
Saya Baja Hitam. Mbak Siska. Mbak Siska, oh namanya Mbak Siska. Mbak Siska dari Karanganyar ya? Mbak Ferry ini balik abang GWA. Pusat Telaah dan Informasi Regional atau Patiro Surakarta sebagai sebuah lembaga non-pemerintah yang mulai belajar, berkarya bersama masyarakat sejak tahun 2000 yang berkonsentrasi pada upaya mewujudkan good governance merupakan salah satu dari jaringan Patiro Raya di 15 kota atau kabupaten se-Indonesia. Visi Patiro Surakarta. New Year Party 2014 bersama S4, Rihanna Dancer, Michelle Conley, dan Jenita Janet. Selasa 31 Desember 2013 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Diamond Solo Convention Center. Dapatkan door prize dan game menarik. Informasi lebih lanjut hubungi 0271 715007. Pusat Telaah dan Informasi Regional atau Patiro Surakarta sebagai sebuah lembaga non-pemerintah yang mulai belajar, berkarya bersama masyarakat sejak tahun 2000 yang berkonsentrasi pada upaya mewujudkan good governance merupakan salah satu dari jaringan Patiro Raya di 15 kota atau kabupaten se-Indonesia. Visi Patiro Surakarta. Pusat Telaah dan Informasi Regional atau Patiro Surakarta sebagai sebuah lembaga non-pemerintah yang mulai belajar, berkarya bersama masyarakat sejak tahun 2000 yang berkonsentrasi pada upaya mewujudkan good governance merupakan salah satu dari jaringan Patiro Raya di 15 kota atau kabupaten se-Indonesia. Visi Patiro Surakarta. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, kita melanjutkan perbincangan kita. Saya masih bersama Mas Joko, Mas Bagus, dan juga Mas Zakaria. Tentu saja malam hari ini tentang bagaimana peran dari masyarakat tentu dalam mengawal juga dari program-program yang ada. Kurang lebih ada 1.300 yang mencoba melaporkan pengaduan dari ke Patiro sendiri. Dari catatan itu, Mas Joko, apa yang akhirnya menjadi sebuah kesimpulan sendiri bahwa masih ada PR di Kota Solo ini tentu untuk menghadapi, orang mengatakan 2014 juga tahun penentuan juga untuk menentukan wakil rakyat, menentukan bahkan sampai capres dan wapresnya. Ini apakah akhirnya juga peran betul-betul dari nol lagi akan coba dilakukan oleh masyarakat untuk menjalankan roda pemerintahan ini? Apa yang kemudian jadi catatan sendiri khususnya? Kalau ini sebenarnya terkait ini ya Mas ya, tahun politik ya, tahun politik 2013 yang sebenarnya proses kemudian transisi untuk kemudian memilih wakil-wakil yang baru. Yeah. Nah ini kemudian ke depan masyarakat juga kemudian harus cerdas, betul-betul cerdas kemudian untuk memilih para anggota legislatif yang betul-betul untuk kemudian memperjuangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Yang kemudiannya dalam konteksnya pelayan publik ya, yang kemudian betul-betul mampu untuk kemudian mengaplikasikan program-program yang dijanjikan. Yang itu sebagai salah satu catatan ya, yang kemudian penting. Kalau tahun 2013 kemarin, dari sekian 1.300 aduan itu memang kemudian lebih banyak sektor kesehatan. Meskipun demikian sebenarnya bukan kemudian banyak persoalan, tetapi karena kemudian juga ada ekspektasi, harapan masyarakat cukup tinggi ya, cukup tinggi yang kemudian memang kemudian ritme birokrasi mau tidak mau harus melakukan konsolidasi internal. Misalnya kemudian soal bagaimana kemudian pelayanan yang tidak tepat waktu, soal kendala di internal birokrasi ya, tidak tepat waktu, kadang kemudian tidak disiplin, kadang kemudian juga tidak senyum ketika waktu dalam pelayanan. Ya ini yang kemudian segera harus ditata untuk konsolidasi internal ya, khususnya di bagian-bagian pelayanan yang berkaitan dengan langsung
persoalan dengan masyarakat, misalkan di kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan, itu yang kemudian kita lihat masih ada beberapa persoalan. Misalnya kemudian di disdukcapil yang itu kemudian kita melihat kemudian dari segi infrastrukturnya, misalkan bangunannya di lantai 2, itu bagaimana kemudian orang yang sudah jompo mengakses harus naik ke tangga. Itu yang kemudian mau tidak mau ini Bapak Ibu anggota Dewan harus memperjuangkan untuk kemudian memberikan alokasi anggaran agar kemudian tempatnya agar kemudian lebih bisa diakses, aksesibel oleh masyarakat, sehingga kemudian soal difabel bisa mengakses, orang-orang tua itu juga bisa mudah mengakses ya. Kemudian loketnya juga ditambah diperbanyak misalnya itu, sehingga kemudian ke depan juga lebih humanis ya pelayanannya kayak gitu ya. Kira-kira kan lebih bisa mendekatkan juga antara pihak dari yang melayani dengan yang dilayani masyarakat dalam hal ini. Mas Bagus, kalau sebetulnya kalau kita juga melihat dari momen 2014 nanti, kalau tadi Anda mengatakan sebenarnya menggandeng juga baik dari pengusaha sendiri, apalagi dengan manajemen keroyokan tadi. Apakah ada filter-filter tertentu yang dilakukan? Karena bisa jadi ada muatan-muatan politis juga dalam kegiatan, ada hal-hal yang mungkin bersifat sekali lagi politis, apa-apa sekarang dibenturkan dengan politis, repotnya kayak gitu, Mas. Apa yang menjadi salah satu, apakah ya tidak ada masalah lah, yang penting masyarakat mendapatkan program, atau sebetulnya ada filter juga dalam hal ini yang diajak kerjasama, atau siapa, Mas? Tapi biasanya masyarakat sudah cerdas ya mungkin ya sekarang ya. Sekarang, dan tingkat partisipasi itu juga nantinya semacam hukum alam juga. Ketika dia banyak kepentingan pasti akan dia lengser sendiri. Nah, makanya sebetulnya masyarakat khususnya yang di Kota Surakarta sudah pintar memilih mana yang ini punya kekuatan politis, ini memang tulus membantu dan lain-lain. Itu sebetulnya di masyarakat Kota Surakarta sudah sangat paham sekali. Dan memang sebetulnya kita juga ada filter-filter kaitannya dengan menjaga ada kepentingan-kepentingan. Betul, agar netralitasnya terjaga juga, Mas Bagus. Dan di struktural yang ada di LKM atau yang Lembaga Keswadaan Masyarakat yang dalam saat ini adalah mengelola program PNPM di tingkat kelurahan, itu memang ada tuntutan dari Kemenkukesra di mana dia ketika duduk di dalam satu kepengurusan dan menjadi daftar caleg itu diminta untuk mengundurkan diri. Begitu juga dengan fasilitator. Fasilitator karena asumsinya dia membawa program dari pemerintah pusat. Kalau misalnya ini tidak dilepas dari kegiatan di PNPM, nah ini yang juga bahaya. Fasilitator bisa saja bilang ini dari saya mengusahakan dan lain-lain, itu juga berbahaya, sehingga muncul pahlawan-pahlawan kesiangan kayak gitu, Mas Bagus. Sehingga Kemenkukesra punya aturan untuk kaitannya dengan ini dan ya mengantisipasi itu. Kemudian teman-teman juga sudah mengundurkan diri dengan rela. Nah, itu yang sebetulnya menjadi ujian bagi fasilitator atau relawan yang tadinya bergabung di PNPM untuk mengabdikan diri, apakah dia benar-benar tulus. Nah, jangan-jangan karena hanya materi yang dia ingin sampaikan ke masyarakat. Nah, ini yang jadi PR bagi pelaku ini ya ke depannya. Mungkin saya langsung ke Mas Bagus, motivasinya apa nih kira-kira kalau betul-betul relawan mendedikasikan ini ya? Ini mungkin yang menjadi salah satu spirit juga bagi calon relawan yang ingin coba menjadi seorang relawan yang betul-betul murni. Apa sih menjadi motivasi dari sejauh ini, Mas Bagus? Dari masyarakat? Iya, dari masyarakat maupun dari Mas Bagus sendiri secara pribadi nih. Kalau saya sebetulnya memang pertama kali saya masuk itu berdasarkan pekerjaan. Tapi ketika kalau kita melihat beban waktu dengan apa yang kita dapatkan sebetulnya nggak seimbang. Nah, sehingga saya ya ini jadi hati nurani kita ketika kita mendampingi kepada masyarakat. Kaitannya dengan bagaimana sih mengentaskan kemiskinan, terus kemudian apa yang perlu kita berikan kepada masyarakat. Walaupun hanya sebatas pikiran saja, tetapi itu sudah memberikan suatu respon yang positif terkait dengan penanggulangan kemiskinan dan perubahan. Ini yang menjadi kunci. Kemudian kalau saya melihat untuk masyarakat, pada prinsipnya masyarakat itu adalah makhluk sosial. Nah, sehingga kalau kita melihat dia ingin memberikan sesuatu bagi masyarakatnya, itu yang kita lihat. Sehingga muncullah partisipasi, kemudian sikap tolong menolong atau gotong royong itu sebetulnya menjadi sudah mendarah daging. Sebuah naluri yang manusiawi sekali, bahwa kita makhluk sosial, menyadari itu kira-kira demikian. Dan ini tinggal kita mendorong seperti apa yang tadi dikatakan Mas Joko, mendorong bagaimana kita meningkatkan
sisi sosial kita gitu ya. Mas Zakaria, kalau tadi catatan dari Pak Tiro sebagai atau mungkin masih cukup banyak yang mengadukan tentang hal kesehatan dalam hal ini. Ada ungkapan juga orang miskin tidak boleh sakit, kata seperti itu. Ini apakah juga masih terjadi di Surakarta dalam hal ini peran dari jaminan kesehatan ini sudah mampu sekali lagi tepat sasaran, yang kedua sudah dapat diakses oleh masyarakat yang dalam tanda kutip benar-benar miskin dalam hal ini, Mas? Ya, jadi hasil evaluasi tahun 2013 ini kemarin memang ada beberapa catatan. Satu memang yang menjadi rekomendasi kita untuk diperbaiki untuk kesehatan. Satu adalah mekanisme pendaftaran bagi kelompok miskin untuk mengajukan ke PKMS Gold terutama. Itu kita akan coba dekatkan ke kecamatan. Karena kalau masuk ke tingkat kota, unit pelayanan terpadu, ini mungkin juga terlalu jauh. Kadang orang juga merasa minder juga masuk balik kota misalnya seperti itu. Nah, salah satu rekomendasi yang akan kita perbaiki adalah yang kemarin muncul di rapat koordinasi TKPKD adalah coba kita mendekatkan itu ke tingkat kecamatan. Yang kedua memang salah satu yang harus didorong lagi adalah proses sosialisasi, mendorong semangat kawan-kawan kelompok miskin ini ketika kartu PKMS-nya itu habis masa berlakunya. Ini yang seringkali mereka tidak memperpanjang. Ini menjadi catatan penting, di mana itu karena tidak tahu atau tidak mau tahu, atau sebetulnya karena apa yang menjadi penyebab tidak memperpanjang itu? Nah, ada beberapa persoalan yang memang kita dihadapkan di tingkatan masyarakat. Satu memang proses sosialisasi yang masih harus perlu ditingkatkan, bahwa PKMS itu ada masa tenggang waktu. Ini yang harus ditanamkan. Yang kedua adalah memang mendorong masyarakat sendiri untuk mengasuransikan dirinya sendiri sebenarnya. Bahwa ketika tidak sakit ya tolong diperpanjang. Ini biasanya yang terjadi ketika mereka sakit, mereka baru sibuk mengurusi itu semua. Ini yang ke depan memang kenapa pelayanan itu kita coba dekatkan. Kita harapkan mungkin 2014 ide dasar untuk rekomendasi dari klaster 1 kelompok program jaminan sosial itu disetujui di tingkat pemerintah kota. Kita merekomendasikan untuk proses ini sampai di tingkat kecamatan. Ini yang menjadi catatan penting karena menurut saya ini memang harus informasi bisa tersampaikan kepada masyarakat agar sekali lagi masyarakat bisa paham dan juga lebih mengubah pola sikap dari masyarakat tadi yang mencegah bukan mengobati, sebetulnya itu Mas Joko. Kita sudah di penghujung acara, waktu saya singkat sekali. Mungkin apa yang akan Bapak lakukan juga ketika ingin mengajak kepada masyarakat untuk ikut mengawal dan juga berpartisipasi dalam pelayanan publik? Silahkan singkat saja. Ya, saya mencatat bahwa 2013 ini anggaran di pemerintah Kota Solo untuk khusus penanggulangan kemiskinan baik dari tingkat nasional maupun daerah itu kita total ada 99 miliar. Nah, kami berharap proses partisipasi masyarakat dalam mendorong peran UPM, unit pengaduan masyarakat, khususnya Posdumas dan FPPM ini untuk ditingkatkan. Karena 99 miliar bukan angka kecil. Ini yang dan 90%-nya adalah jaminan sosial. Ini yang menurut saya peran masyarakat untuk melakukan pengawasan untuk dengan optimalisasikan dengan Posdumas dan FPPM. Mas Bagus, silahkan untuk PNPM sendiri ini apa yang menjadi harapan kepada masyarakat? Jadi catatan kita adalah partisipasi di Kota Surakarta, karena memang saat ini partisipasi cukup luar biasa, tetapi kalau tanpa ada regenerasi, nah ini mengajak relawan-relawan yang lain, kaderisasi harus berjalan terus di sini ya. Pasti akan punah kalau misalnya relawan-relawan ini, makanya kita harus mendorong itu. Karena kita melihat beberapa kegiatan itu ya yang hadir ya hanya itu. Tapi misalnya kalau dia mengajak anaknya atau saudaranya, ini yang paling penting ya, mengajak ya. Sehingga partisipasinya semakin banyak. Ya. Baik, Mas Joko silahkan. Kalau saya berharap kemudian masyarakat untuk kemudian tidak takut, tidak khawatir atas apa yang kemudian memanfaatkan ruang-ruang pengaduan yang selama ini sudah ada. Manfaatkan sebaik-baiknya, jangan takut, jangan khawatir, jangan takut diintimidasi, sehingga nanti kemudian juga akan cepat ada proses perbaikan atas kemudian program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Intinya itu. Baik, dan harapan masyarakat, sekali Mas Joko Mul jangan kemana-mana dulu deh, pokoknya tetap di Solo mendampingi masyarakat untuk menuju ke good governance. Terima kasih sekali atas waktunya sudah berbincang di sini, dan demikian Mitra Kreatif berbincang bersama Pak Tiro dan juga
tentu saja dari koordinator PNPM dan juga dari SAPA, yang tentu saja di sini kita akan melihat dan mengawal jalannya roda pemerintahan, khususnya dalam masuki di tahun-tahun pemerintahan yang baru juga. Inilah yang akan menjadi penentuan bahwa Anda sebagai masyarakat, kita sebagai warga negara Indonesia mampu untuk menciptakan sebuah good governance bagi berjalannya dan bermuara kepada kesejahteraan Anda. Saya Septan Syaf, pamit, kreatif yang terbaik dan semakin bilang sampai jumpa.